Selamat siang Mbak. Selamat siang Bu. Dengan Mbak siapa? Devi ya channelnya, ada Devi aja. Mbak Devi ya. Mbak Devi dari jurusan apa nih? Di jurusan multimedia Kelas kelas 11 F. SF. Sekarang berarti udah kelas 2 ya Mbak. Terus Mbak Devi tadi ya. Mbak Devi asalnya dari mana nih Mbak? Dari Batang. Jauh ya, dari Batam. Di sini mondok Mbak? Iya Mbak. Saya kira dekat sekolah gitu. Terus kalau pulang dari sini biasanya 1 tahun sekali atau sebulan sekali? 3 bulan sekali. Kalau libur sekolah itu libur pondok juga. Berarti kalau libur gitu baru pulang ya, enggak tiap bulan 1 bulan sekali atau apa gitu enggak? Gimana nih Mbak rasanya mondok gitu, perasaannya gimana, menyenangkan atau bagaimana? Kadang ada menyenangkan, ada sedihnya juga sih. Sedihnya itu kan karena kayak jauh dari orang tua, jauh dari pantauan orang tua, itu juga rindu rumah. Berarti ada senangnya, ada susahnya ya. Kalau tadi Mbak Devi mengatakan kalau susahnya itu jauh dari orang tua. Kalau mondok sendiri itu pilihan Mbak Devi sendiri atau karena orang tua? Pilihan saya sendiri. Langsung pilih mondok di sini. Iya. Sebelumnya tahu sekolah ini dari internet atau pernah ada orang yang Sosialisasi sekolah ini sampai ke sekolah. Oh, berarti sekolah ini sampai ke Batang. Iya, ada kerjasama. Batangnya mana Mbak kalau boleh tahu? Betul. Warung nasi. Jauh dari sini. Banget. Baik, jadi tahu sekolah ini dari sosialisasi gitu. Terus memutuskan sekolah di sini karena apa Mbak? Karena itu kan karena sekolah sini sama sekolahku dulu ada kerjasama, dan itu khusus dari sekolahku ada beasiswa 3 tahun. Jadi aku tergiur sama beasiswa itu. Sebelumnya masuk MTS apa SMA? Berarti MTS terus sekolah di sini ya? Iya. Baik, kalau boleh tahu di rumah berapa bersaudara? Dua bersaudara. Mbaknya nomor berapa? Anak pertama. Oh, anak pertama ya Mbak. Kalau adiknya Perempuan. teman-teman, hubungan sama keluarga gitu baik atau bagaimana? Alhamdulillah baik. Baik semua ya. Kalau hubungan sama adik gitu pernah berantem atau Umumnya kakak adik ya, jadi itu berantem tapi nanti baikan lagi. kalau di sini itu sekolahnya jadi satu sama pondok apa? Ada 2 pondok, pondok salaf sama pondok tahfidz. Kalau pondok tahfidz jadi 1, kalau pondok salaf di sana beda. Terus kalau ke sekolah, kalau yang pondok itu mbaknya pondok itu atau yang di sini? Yang sana. Kalau yang di sana itu kalau berangkat sekolah Jalan kaki. jalan kaki, nggak ada antar jemputnya gitu ya, sama teman. Iya, teman-teman. Banyak ya mbak yang mondok, maksudnya dari luar daerah atau ya satu daerah sama mbak Devi? Di sini yang luar daerah cuma di Batang. Teman-temanku banyak Dari Batang. jadi nggak sendiri ya. iya. Terus di sini udah merasa nyaman belum mbak sama lingkungan sekolahnya? Kalau sekarang udah nyaman, kalau dulu
nih belum nyaman? Ya karena perlu adaptasi di lingkungan yang baru, apalagi beda kabupaten, beda tipe orang sama logat bahasanya juga. Nah itu yang buat adaptasi susah. Tapi pernah ngerasa gak kalau kan tadi ya adaptasinya susah, terus pasti buat berbaur sama teman-teman juga susah nih. Terus pernah merasa kayaknya aku nggak cocok sekolah di sini deh. Pernah ngerasa gitu Pernah sampai mau pindah, nggak? tapi aku mengurungkan niat itu, mikirin orang tua. Nah, jadi pas awal-awal ya Mbak merasa kalau ternyata kurang cocok nih sama lingkungan di sini, beda nih sama yang di Batam, belum pernah mau keluar. Jadi, Mbak Devi, kegiatan sehari-hari ngapain aja nih selain sekolah? Kalau pulang sekolah itu, kan pulang sekolah jam 2:30. Nah jam 5 itu di pondok ada ngaji sore, terus setelah itu sholat maghrib, habis itu ngaji lagi, habis itu sholat lagi, sholat isya, habis itu ngaji lagi, habis itu istirahat buat belajar. Berarti pulang sekolah tadi jam 2:30. Terus di sekolah ini ikut ekskul apa enggak? Ikut pramuka sama pasiku. Pernah ngerasa bingung nggak buat ngatur waktunya? Pasti kan capek nih ya, udah sekolah ikut ekskul pramuka paskibra, terus sampai pondok masih ada kewajiban lagi nih. Nah, terus pernah ngerasa capek nggak? Pernah bingung, terus kayak aku udah ambil semua ekskul juga kayak harus tanggung jawab gitu ya, gitu jalanin sama belajar yang ngatur waktu semua. Terus biasanya ngatasinnya gimana nih kalau lagi capek gitu? Lagi capek biasanya ya pulang, kalau udah pulang, kalau ada waktu istirahat aku ya tidur, nggak main HP, nggak scrolling lagi, jadi waktunya full tidur, habis itu besoknya buat kegiatan lagi. Berarti cara ngatasin capeknya ini sama tidur gitu ya Mbak? Istirahat yang cukup. Terus di sekolah ini terus kalau boleh tahu hobinya apa nih? Hobi apa ya, kalau ditanyain hobi bingung. Kenapa bingung? Bisa Karena mungkin nggak tahu hobinya apa. Kegiatan yang sering dilakukan deh kalau misalnya Mbak Diva
Mbak Devi merasa, maaf ya, Mbak Devi merasa ada waktu luang biasanya ngapain? Main HP. Berarti nggak ada hobi-hobi apa? Paling ya belajar, ya baca buku gitu. Mungkin setuju hobinya baca buku mungkin. Terus biasanya kalau kangen orang tua gitu telepon atau jengukin ke sini. Telepon, video call. Setiap hari pegang HP ya Mbak? Iya, aku keputusan kalau jam 5 sore itu dikumpulin, kalau jam 9 malam boleh diambil, cuma sebentar. Itu biasanya buat, tapi di sekolah nggak boleh HP. Boleh, tapi nanti dikumpulin lagi di sekolah. Oh, jadi di pondok dikumpulin, di sekolah juga dikumpulin. Pernah ngerasa itu enggak kayak pas awal-awal nih, pastinya ya kalau di rumah kan mesti pegang HP terus nih. Terus pas di sini jadi nggak pegang HP, pernah ngerasa kayak tertekan gitu Mbak? Pernah, tapi sebentar. Terus Soalnya pas di situ, pas gak megang HP, punya kebebasan yang lain, kayak ngobrol sama temen lebih banyak gitu. pasti bosen ya gak pegang HP. Terus cara ngatasinya gimana biasanya? Gitu, kayak ngobrol sama temen, kadang ngolah misi, terus kerjain PR bareng-bareng sama temen. Berarti lebih ke quality time sama teman-teman. Terus kalau suasana nih kan dari Batam ya pasti beda nih. Terus pertama kali kesannya datang ke sini, ke daerah sini gimana? Kesan pertama sih itu orang-orangnya kalau bicara agak keras sedikit. Tapi makin kesini makin aku ya makin berbaur sama orang sini. Berarti pertama awal-awal tuh ngerasa kayak kok orang di sini bicaranya keras-keras ya gitu. Tapi pernah ngerasa kayak kayaknya aku dimarahin nih gini-gini, pernah ngerasa gitu enggak awal-awal? Pernah, tapi katanya temanku wah dia biasa gitu. Berarti pertama pernah ngerasa gitu ya. Terus cara ngatasinnya gimana? Cara ngatasin ya mau gak mau aku harus terima gitu. Berarti lebih ke ya udah deh gitu ya. Mungkin emang orang seni gitu. Terus kalau dari cuaca apa suasananya gitu? Beda. Kalau di rumahku itu kan antara pegunungan sama dataran dingin di sana. Pas kesini jadi panas. Pas pertama kesini itu kulit jadi kering-kering semua.
Oh, pas pertama itu karena cuacanya ya beda. Di sana kan dingin, terus di sini jadi panas. Terus cara beradaptasinya susah apa kan? Kalau itu sih gampang, tapi agak nggak nyaman gitu tuh, soalnya yang kulit itu kan kering, jadi nggak nyaman. Nah, tapi pernah pakai apa body lotion gitu buat ngatasin. Iya, pakai body lotion terus pakai sabun yang bisa melembabkan gitu. Tapi lama kelamaan enjoy ya di sini. Iya, enjoy. Malah betah di sini. Kirain karena kan udah terbiasa dingin nih dari lama, terus sini kan panas banget. Terus buat kegiatan ekskul gitu biasanya seminggu berapa kali? Seminggu sekali. Nah, biasanya di apa? Kalau rambutan itu hari Sabtu, kalau Pasida hari Selasa. Nah, berarti seminggu satu kali setiap ekskul. Itu capek nggak? Kalau ditanya capek sih capek, soalnya kan aku juga ikut organisasi OSIS kayak di sini, jadi tambah capek. Tapi ya gitu, karena dulu di MTS juga pernah ikut OSIS, jadi udah terbiasa. Kayak ini kan cuma nambah ekskul aja, jadi bisa lah ngatur. Kalau boleh tahu di OSIS jadi apa nih? Jadi bendahara satu. Oh, sibuk banget ya pastian. Udah mondok, ikut organisasi, ikut ekskul gitu. Cara bagi waktunya biasanya Mbak Devi gimana? Kayak kelompokin buat list dulu, kayak yang paling penting itu dulu apa. Jadi buat kayak daftar gitu ya. Sebelumnya Mbak Devi pernah melakukan konseling, Mbak? Belum pernah. Baik, Ibu sedikit jelaskan ya mengenai sesi konseling kali ini, di mana Mbak Devi sebagai konseling dan Ibu sebagai konselor. Nah, di sesi kali ini Mbak Devi boleh menceritakan apa saja yang menjadi masalah Mbak Devi akhir-akhir ini, yang mengganggu pikiran Mbak Devi akhir-akhir ini, tanpa Mbak Devi takut ataupun ragu, karena permasalahan ini nantinya hanya Mbak Devi dan Ibu yang tahu. Ibu berharap Mbak Devi melakukan kegiatan konseling pada hari ini tanpa adanya suatu paksaan apapun dan merasa enjoy ya Mbak. Bisa kita mulai? Baik, Mbak Devi kira-kira membutuhkan waktu berapa menit nih untuk membahas permasalahan yang sedang Mbak Devi alami akhir-akhir ini? 10 menit, 5 sampai 10 menit juga. Jadi selama 5-10 menit ke depan kita akan membahas permasalahan yang sedang Mbak Devi alami akhir-akhir ini ya Mbak. Mungkin boleh diceritakan apa yang menjadi beban pikiran Mbak Devi akhir-akhir ini?
Sama teman sih itu kan aku nemenin temanku dari datang juga. Iya. Nah, kan kita sekelas semua. Aku sama temanku itu biasa berdua, tapi semenjak kemarin temanku liburan itu nginep di rumah temanku juga yang tapi dari Demak ini, itu nginep di sana terus pulang ke pondok lagi. Beda, kayak aku udah terasingkan, mereka jadi bareng terus dan aku kayak terasingkan sendiri gitu. Berarti Mbak Devi merasa setelah teman Mbak Devi ini menginap di rumah temannya yang ada di sini ya sekitar Demak itu, teman Mbak Devi menjadi lebih jauh dengan Mbak Devi. Pernah Mbak Devi bicarakan sebelumnya kayak kenapa beda gitu? Enggak, Kalau Nggak boleh enak. tahu kenapa? perasaan gak enak aja gitu. Kayak dia juga punya hak buat gitu teman sama teman yang lain, gak sama aku gitu. Berarti sebelumnya Mbak Devi belum pernah menanyakan kepada teman Mbak Devi ya kenapa beda gitu. Tapi pernah ingin ada rasa gak tanya kayak kenapa sih sebenarnya, ada apa sih gitu? Pengen nanya kayak sebenarnya aku yang salah apa kamu yang salah gitu. Terus dari permasalahan yang Mbak Devi alami ini, Mbak Devi berharap seperti apa untuk kedepannya? Keinginan yang Mbak Devi inginkan supaya mungkin hubungan Mbak Devi dengan teman Mbak Devi ini akan beda saja ke depannya. Sebenarnya sih akan baik saja tapi menyiksa mental sama dalam aku sih. Tapi keinginannya untuk jangka panjang nih, misalnya kayak Mbak Devi tadi kan akhir-akhir ini ya masih dalam keadaan jauh gitu sama temen-temennya. Nah terus Mbak Devi berharap apa nih ke depannya sama temennya gitu? Ya yang penting dia nyaman aja sama teman barunya. Aku gampang masih ada temennya lain nggak apa-apa. Berarti Mbak Devi berharap semuanya baik-baik aja ya. Terus kalau semisal nanti dia makin menjauh sama Mbak Devi nih, Mbak Devi akan diem aja atau bakalan menegur atau seenggaknya mengajak bicara teman Mbak Devi gitu supaya jadi tahu nih apa sih masalahnya gitu. Kalau tegur sapa sama kayak ngobrol biasa itu masih biasa. Terus tapi kalau masalah kayak curhat-curhat itu orangnya dia nggak pernah cerita sama aku, jadi kayak aku terus yang ngajak ngobrol dia, yang mulai pembicaraan sama dia. Kalau aku yang nggak ngajak ya dia nggak ngobrol sama aku. Berarti di sini Mbak Devi yang melakukan itu terus ya, seperti ngajak bicara gitu-gitu. Tapi dari sananya masih merespon baik apa bagaimana? Kadang merespon baik, kadang ya tergantung moodnya.
Berarti eh, itu perasaannya Mbak Devi aja atau memang bagaimana? Orang-orang tahu nih kalau ternyata kalian berdua ini ada yang beda gitu. Ya, orang-orang tahu. Oh, berarti bukan asumsi Mbak Devi sendiri ya. Oke. Terus tanggapan orang lain nih pas tahu kalau Mbak Devi sama itu kok agak beda, itu tanggapannya gimana? Kayak cuma negur, kok kamu nggak sama dia sih gitu. Terus tak jawabin, ya nggak apa-apa, mungkin dia lagi capek sama aku, lagi bosen sama aku gitu. Itu sih. Berarti Mbak Devi menganggap masih membela dia ya, dengan menganggap mungkin dia lagi capek sama Mbak Devi gitu. Tapi nggak pernah sebenarnya ada apa gitu, nggak pernah. Enggak, enggak. Tapi Mbak Devi mau mencoba bicara nggak, sebenarnya ada apa sih gitu. Enggak. Hmm, Memendam aja sih. Takutnya kalau diungkapin nanti sama gimana gitu. Berarti Mbak Devi takut kalau nanti diungkapkan ternyata malah makin jauh gitu ya Mbak. Kenapa nggak dicoba untuk secara halus gitu berdua, tapi berdua aja gitu, nggak pernah kepikiran buat seperti itu? Pernah kepikiran, tapi enggak, enggak dulu. Lebih penting pentingin diri sendiri dulu aja dibandingin orang lain. Eh, jadi pikiran Mbak Devi itu tadi, Mbak Devi tidak membicarakan permasalahan ini ya. Jadi Mbak Devi merasa karena nantinya takut menjadi makin jauh gitu, sampai masalahnya sih kan buru-buru ya. Tadi Mbak Devi udah menceritakan masalah yang Mbak Devi alami. Jadi Mbak Devi ada sedikit masalah dengan teman dekat Mbak Devi yang menurut Mbak Devi agak berbeda akhir-akhir ini. Tapi Mbak Devi juga merasa kalau Mbak Devi membicarakan masalah ini kepada teman Mbak Devi nantinya malah akan membuat makin jauh. Mbak Devi takut seperti itu. Boleh dicoba Mbak untuk bicara gitu, kan nggak ada salahnya nih. Siapa tahu mungkin dia ada salah paham sama Mbak Devi yang Mbak Devi nggak tahu, atau mungkin atau ada salah Mbak Devi yang mungkin dia merasa dia nggak suka gitu kan. Kalau dibicarain ini ya bisa dapat solusi dari kedua belah pihak. Jadi Mbak Devi nggak terus-terus bertanya nih sebenarnya dia tuh kenapa sih sama aku gitu. Nanti tak coba. Oke, sedikit Ibu simpulkan dari sesi konseling pada siang hari ini ya Mbak. Jadi permasalahan Mbak Devi juga mengarah ke permasalahan dengan teman dekat Mbak Devi, yang dimana Mbak Devi takut untuk membicarakannya. Namun tadi kita sudah mencari solusinya bersama-sama untuk membicarakan permasalahan Mbak Devi dengan teman Mbak Devi ini. Mbak Devi akan mencobanya ya Mbak.
Baik, waktu udah 5 menit nih Mbak, sampai 10 menit. Tadi kan Mbak Devi meminta untuk membicarakan masalah ini selama 5 sampai 10 menit ke depan. Ibu berharap Mbak Devi bisa melakukan apa yang sudah kita sepakati tadi ya Mbak. Uh, Baik, terima kasih ya Mbak Devi atas waktunya. Semoga sekolahnya, mondoknya terus lancar, terus berprestasi, bisa membanggakan kedua orang tua. Setelah ini mau kuliah atau Insya Allah kuliah. amin, semoga tercapai ya Mbak. Mau ambil jurusan apa? Ini komunikasi. Di UNES atau Undip? Undip. Amin, semoga tercapai ya Mbak.